Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua masih semangat ya untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rifaatul Maulidah MPFIS selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah fisika serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perkembangan Ilmu Panas. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu Devira Febrianti dengan NPM 2021536043, kemudian saya sendiri Syifa Nurul Azmi dengan NPM 2021536085, dan yang terakhir yaitu Sahala Agnia dengan NPM 2021536091. Pada presentasi kali ini, ada 9 submateri yang akan kita paparkan. Submateri yang ke-1 sampai ke-3 akan dipaparkan oleh Saudari Devira. Submateri ke-4 sampai dengan ke-6 akan dipaparkan oleh Saudari Sahla. Dan submateri yang ke-7 hingga ke-9 akan dipaparkan oleh saya sendiri. Adapun submateri yang akan kita paparkan, yang pertama yaitu dasar para ilmuwan mempelajari ilmu panas. Yang kedua, manusia purba membuat api. Yang ketiga, dasar Anaximander berpendapat bahwa unsur pertama yang ada adalah api. Yang keempat, eksperimen yang dilakukan oleh Leonard Carnot. Yang kelima yaitu teori kalorik Lavoisier. Yang keenam, latar belakang teori kalorik. Yang ketujuh, penemuan mesin uap. Yang kedelapan, perbedaan termoskop Galileo dengan termometer saat ini. Dan yang ke-9 atau yang terakhir yaitu penerapan perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dasar para ilmuwan mempelajari ilmu panas. Sejarah berkembangnya ilmu panas berawal sejak manusia mulai memikirkan tentang panas. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa panas adalah bagian dari materi atau materi tersusun dari panas. Sedangkan Galileo Galilei pada tahun 1593 menganggap bahwa panas adalah sesuatu yang dapat diukur dengan penemuannya berupa termometer air. Beberapa abad setelahnya, Sir Humphrey Davy dan Count Rumford pada tahun 1799 menegaskan bahwa panas adalah sesuatu yang mengalir. Pada tahun 1845, James Pezold menyimpulkan bahwa panas dan usaha adalah dua bentuk energi yang satu sama lain dapat dikonversi. Mengenai dasar atau latar belakang ketertarikan para ilmuwan mempelajari ilmu panas bermula dari pengamatan mereka pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam keseharian. Misalnya, pada siklus hujan, diperlukan panas untuk proses penguapan, atau pemahaman tentang ukuran lembab dan keringnya suatu lingkungan yang mempengaruhi tatanan kehidupan, seperti untuk bercocok tanam dan penyesuaian akan adaptasi untuk dapat bertahan hidup, hingga pengamatan pada es kutub bagaimana bisa mencair, atau pakaian basah dapat kering karena dijemur, dan masih banyak lagi. Dari hasil pengamatan, kemudian mereka berpikir, jika ilmu tersebut dikaji lebih dalam, pasti pemanfaatan sumber panas akan jadi lebih optimal yang dapat mempermudah segala aktivitas manusia. 2. Manusia purba membuat api. Pada mulanya, manusia purba bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu. Bahan makanan yang didapatkan pun tidak diolah ataupun dimasak, karena mereka belum mengenal api. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api berlangsung sekitar 400.000 tahun lalu. Api ditemukan pada masa Paleolitikum ketika berbagai belahan bumi dihuni oleh Homo erectus. Penemuan api ini memberikan pengaruh besar pada kehidupan manusia purba, karena bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk perkembangan yang sangat penting.
Pasalnya, dengan kehadiran api ini, kehidupan menjadi lebih bervariasi dan berbagai kemajuan dapat dicapai. Api tidak hanya digunakan untuk memasak makanan, tetapi juga untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin, sumber penerangan, dan menghalau binatang buas. Dalam budaya yang lebih maju, api dapat digunakan untuk membuka lahan dan mengeraskan alat-alat tulang. Pembuatan api oleh manusia purba dilakukan dengan cara menggosok-gosokkan dua batu sehingga terjadi panas. Pembuatan api juga dapat dilakukan dengan menggosok benda terhadap benda lain. Misalnya, sepotong kayu yang digosokkan pada kayu lainnya akan menghasilkan panas karena gesekan kemudian memunculkan api. Fenomena manusia purba membuat api ini merupakan awal mula dari perkembangan ilmu panas dalam bidang fisika. Penjelasan lebih lanjutnya, karena dalam dunia fisika dijelaskan, ketika dua benda saling bergesekan, maka dapat menimbulkan panas, sehingga tercipta percikan api. Panas tidak hanya bersumber dari matahari. Di dunia fisika, beberapa benda yang memiliki massa jika bertumbukan satu sama lain dapat menghasilkan panas. Itu pun terkait dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat dimusnahkan namun dapat diubah. Contohnya, energi dari batu yang digosok-gosokkan tersebut kemudian diubah menjadi energi panas. 3. Dasar Anaximander berpendapat bahwa unsur pertama yang ada adalah api. Pada awalnya, setelah pemisahan panas dan dingin, bola api muncul yang mengelilingi bumi seperti kulit pohon. Bola ini pecah untuk membentuk sisa semesta. Itu menyerupai sistem roda konsentris berongga, diisi dengan api dengan pelek yang ditusuk oleh lubang seperti yang ada pada seruling. Akibatnya, matahari adalah api yang dapat dilihat seseorang melalui lubang dengan ukuran yang sama dengan bumi pada roda terjauh, dan gerhana berhubungan dengan penyumbatan lubang itu. Diameter roda matahari 27 kali lipat dari bumi, atau 28 tergantung pada sumbernya, dan roda bulan yang apinya kurang intens 18 atau 19 kali. Lubangnya bisa berubah bentuk sehingga menjelaskan fase bulan. Bintang-bintang dan planet-planet yang terletak lebih dekat mengikuti model yang sama. Nah, dari sinilah bahwa Anaximander berpendapat bahwa unsur pertama yang ada adalah api. Anaximander berpikir seperti ini hanya sebuah perkiraan atau khayalan dia saja dan tidak ada bukti penelitiannya. Eksperimen yang dilakukan oleh Leonard Carnot. Sadi Nicholas Leonard Carnot menyatakan bahwa panas tidak lain daripada gerak partikel-partikel benda. Panas dan energi mekanis adalah ekuivalen. Eksperimen yang dilakukan yaitu mesin uap. Mesin Carnot adalah mesin kalor hipotesis yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel yang disebut siklus Carnot. Tenaga uap mempunyai banyak manfaat, yaitu untuk mengeringkan air dalam pertambangan, mengangkat air dari sungai untuk irigasi, menggiling biji-bijian. Pada tahun 1830, Carnot membandingkan mesin uapnya dengan roda-roda air yang ternyata perbandingan itu tidak eksak dan bahwa sejumlah panas diubah menjadi energi mekanis itu hilang selama mesin uap beroperasi. Beliau pun meninggalkan teori kalorik yang beliau simpulkan mengenai tidak adanya panas yang hilang atau yang diubah menjadi energi mekanis dan akhirnya berpandangan bahwa panas tidak lain daripada gerak partikel-partikel benda dan panas dan energi mekanis adalah ekuivalen. Teori kalorik Lavoisier. Teori kalorik ditemukan oleh Anthony Lawrence Lavoisier, seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis. Teori ini
sebelumnya telah dibahas oleh Phlogiston dengan hasil eksperimennya. Namun, menurut Lavoisier, adanya ketidakkonsistenan antara teori Phlogiston dengan hasil eksperimennya. Teori Phlogiston menyatakan bahwa pembakaran dibentuk oleh elemen yang disebut phlogiston dan diyakini bahwa segala sesuatu ketika dibakar akan melepaskan phlogiston di udara. Lavoisier membantah konsep tersebut karena setelah mempelajari dan melakukan eksperimen menunjukkan bahwa adanya unsur lain yaitu oksigen yang memainkan peran dalam pembakaran dan dihasilkan yang berpindah ketika dalam ketidakseimbangan atau kalorik. Lavoisier menggunakan caloric meter S untuk mendukung kalorik yang dikembangkannya untuk mengukur perubahan panas selama reaksi kimia. Latar belakang teori kalorik. Kalori meter S pertama di dunia yang digunakan pada musim dingin pada tahun 1782 sampai 1783 oleh Anthony Lavoisier dan Pierre Simon Laplace untuk menentukan panas yang terlibat dalam berbagai perubahan kimia. Perhitungan yang didasarkan pada penemuan sebelumnya, yaitu Joseph Blix tentang panas laten. Eksperimen ini menandai fondasi termokimia. Dalam sejarah termodinamika, penjelasan awal panas benar-benar dikacaukan dengan penjelasan pembakaran. Setelah Z. Becker, Georg Estenstal memperkenalkan teori pembakaran Phlogiston pada abad ke-17. Phlogiston dianggap sebagai zat panas. Anthony Lawrence Lavoisier dalam judul bukunya yaitu New System of Chemical Philosophy pada tahun 1803 yang mengemukakan teori atom mendeskripsikan kalor sebagai materi fluida yang mengelilingi atom suatu zat dan dapat dilepaskan melalui reaksi-reaksi yang menghasilkan panas. Submateri yang ketujuh yaitu penemuan mesin uap. Mesin uap pertama kali diciptakan dan dipatenkan oleh seorang insinyur dan penemu yang bernama Thomas Savery pada tahun 1698. Thomas Savery menggunakan prinsip-prinsip dari Denis Papin sehingga fisikawan Prancis itu menemukan pressure cooker atau panci presto. Gagasan Papin sebelumnya tidak pernah digunakan untuk mesin kerja, tapi pada 1705 Savery telah mengubah gagasan tersebut menjadi penemuan yang berguna. Dengan menggunakan dua kettle uap, Savery merancang sebuah sistem untuk memompa air dari tambang. Namun ternyata mesinnya ini hanya mampu menarik air dari kedalaman yang dangkal. Kemudian, pada tahun 1712, orang Inggris lainnya yang bernama Thomas Newcomen mendesain ulang mesin uap yang dibuat oleh Thomas Savery dengan cara memperbaiki kekurangan pada sistem Savery yang menyebabkan banyak ledakan. Namun, mesin yang diciptakannya masih tidak efisien sehingga hanya berguna untuk memompa air keluar dari tambang-tambang batu bara. Kemudian pada tahun 1764, menjadi awal ketertarikan James Watt terhadap mesin uap, utamanya ketika ia sedang memperbaiki sebuah mesin uap karya Newcomen. Perbaikan pertama yang dilakukan oleh James Watt yaitu menambahkan sebuah bilik pengumpul uap secara terpisah, hingga tidak memperberat kerja mesin utama. Ia juga melakukan insulasi silinder uap dan menemukan mesin dua langkah di tahun 1782. Dari hasil perbaikan-perbaikan yang dilakukan olehnya, ia berhasil menghasilkan sebuah mesin uap yang 5 kali lebih efisien dari sebelumnya. Pada tahun 1776, ia menjalin kemitraan dengan Matthew Boulton, seorang pabrikan dan insinyur Inggris. Pengembangan mesin uap oleh Watt beserta Boulton memberikan dampak pemakaian mesin uap di Inggris dengan cepat dan mulai menjelang 1800-an, mesin uap mulai digunakan banyak pabrik. Dari saat itulah masuk fase revolusi industri.
Penggunaan mesin uap sendiri kemudian merambat pada kereta, kapal, dan lainnya hingga memasuki abad ke-20. Subbab yang ke-8 yaitu perbedaan termoskop Galileo dengan termometer saat ini. Termoskop ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1593. Termoskop yang dibuatnya masih sangat sederhana, hanya bisa digunakan untuk menunjukkan temperatur yang berbeda dan tidak memiliki skala. Selain itu, termoskop tidak bisa mengukur suhu ekstrim, seringkali hanya digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Penemuan Galileo ini dikenal dengan termometer Galileo. Pada tahun 1612, seorang ilmuwan Italia bernama Santorio menjadi penemu pertama yang memasukkan skala numerik pada termoskop, yang diyakini sebagai termometer klinis sederhana pertama. Namun, seperti penemuan Galileo, instrumen tersebut belum begitu akurat. Kemudian pada tahun 1654, termometer cairan dalam kaca pertama ditemukan oleh Grand Duke of Tuscany Ferdinand II. Pada tahun-tahun selanjutnya masih berkembanglah termometer, mulai dari ditemukannya skala Fahrenheit ataupun skala-skala lainnya yang lebih Kemudian termometer menjadi lebih identik sebagai alat pengukur suhu tubuh dibandingkan di awal penemuannya. Subbab yang ke-8 yaitu perbedaan termoskop Galileo dengan termometer saat ini. Pada proses perpindahan panas itu sendiri terdapat 3 proses, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konveksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Yang kedua, konveksi, perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Dan yang terakhir yaitu radiasi, merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara. Penerapan perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada termos. Termos berfungsi untuk menyimpan zat cair yang berada di dalamnya agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu. Termos ini dibuat untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, pun radiasi. Dinding termos dibuat sedemikian rupa untuk menghambat perpindahan kalor pada termos. Kemudian yang kedua yaitu setrika. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Adapun setrika terbuat dari bahan yang bersifat isolator. Yang ketiga yaitu panci masak. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap. Hal ini untuk mengurangi pancaran kalor. Adapun pegangan panci terbuat dari bahan yang bersifat isolator untuk menahan panas. Kemudian yang keempat ada panel surya. Panel surya merupakan alat untuk menyerap kalor radiasi matahari. Kalor dari matahari akan diserap oleh permukaan hitam lalu dihantarkan secara konduksi melalui logam. Selanjutnya, kalor dipindahkan ke bagian sistem pemanas air yang terhubung. Yang kelima yaitu ada rumah kaca. Rumah kaca merupakan bangunan yang tertutup dengan lingkungan yang dapat dikendalikan. Dinding dan atapnya terbuat dari kaca atau plastik. Pada hari panas, radiasi matahari dengan panjang gelombang pendek masuk menembus kaca dan kemudian diserap oleh tanah dan tanaman di dalamnya. Kondisi ini menyebabkan tanah dan tanaman di dalamnya memancarkan kembali kalor yang diterimanya dalam bentuk radiasi inframerah dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Energi ini tidak dapat menembus kaca sehingga tertangkap di dalam rumah. Kemudian yang terakhir yaitu pada pipa penukar kalor. Pipa penukar kalor yang banyak digunakan di bidang industri merupakan suatu alat yang digunakan di bidang industri untuk memanaskan zat cair atau udara pada suatu wadah. Kesimpulan materi pada hari ini yang pertama yaitu dasar para ilmuwan mempelajari ilmu panas bermula dari pengamatan mereka pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam keseharian. Kedua, manusia purba membuat api dengan cara menggosokkan kedua batu sehingga menjadi panas. Ketiga, dasar Anaximander berpendapat bahwa unsur pertama yang ada adalah api hanyalah sebuah perkiraan atau hayalan dia saja, tidak ada bukti penelitiannya. Yang keempat, eksperimen yang dilakukan oleh Leonard Carnot adalah merancang mesin uap.
Yang kelima yaitu Antoine Laurent Lavoisier memperkenalkan teori kalori, membahas perubahan panas yang terjadi akibat perpindahan energi. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu perpindahan panas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Contoh penerapan perpindahan panas diantaranya adalah pada termos, setrika, panci masak, panel surya, rumah kaca, dan pipa penukar kalor. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.